Tapi justru di podcast itu dia ngomong, Saiful Hudanya ngomong bahwa Pak Jokowi itu tidak berkenan untuk mengkriminalisasi Anies dengan isu Formula One itu, karena justru akan menaikkan citra Anies. Kan artinya Pak Jokowi nggak melakukan itu gitu loh. Ini kelihatannya adalah ciri khas nih dari kelompok-kelompok anti Jokowi. Di kelompok anti Jokowi itu berkumpul orang-orang yang punya kecenderungan serupa. Yang makanya saya nggak akan sebut jadinya teman-teman itu sebagai intelektual kritis. Tinggal begitu saja, akhirnya Muldoko gagal. Dia berharap Jokowi itu cawe-cawe gitu loh Bang. Jadi dalam bidang hukumnya, dalam bidang ini supaya Muldoko ini menang. Karena dia orangnya Muldoko. Nah sejak saat itulah dia menyatakan balik arah untuk melawan Jokowi. Gitu. Ya, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya Kajito LK ini ditemani oleh abang kita, Bang Ade Armando. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Juga oleh Mas Warsa Tarsona alias MWT. Siap. Nah, kali ini Bang Ade, Mas Warsa, kita akan ngobrolin soal podcastnya Bang Refli Harun ya. Di sana diundang segala ya. Ya kita hormat. Akademisi kritis kata ini. Kata yang tamunya ini. Nah, di podcast itu Refli Harun mengundang seorang dulunya mantan pendukung Jokowi, relawan Jokowi ya. Dia pendiri atau ketua dari Harimau Jokowi nama relawannya ya. Namanya Saiful Huda IMS atau EMS, Saiful Huda EMS gitu ya. Nah, menurut judul di podcast tersebut ini agak luar biasa ya. Judulnya begini Bang. Ini pengakuan lingkar dekat Jokowi, bongkar rahasia istana hingga skenario kriminalisasi Anies gitu. Ini judulnya. Nah, ini langsung aja Bang, dari judul dulu lah kita ngomong. Ini Bang orang lingkar dekat menurut Bang Ade ini dengan Jokowi. Katanya belum pernah ketemu Jokowi loh. Tapi lingkar dekat. kan lingkar. Ya. Tapi taruhlah begini. Ya kita tahu lah Saiful Huda EMS ini, SH ini she ya. Itu memang adalah dulu pendukung yang sangat loyal ya terhadap Pak Jokowi dan dia memang secara sangat rajin. Saya lupa persisnya apakah dia buat setiap hari atau apa. Pengakuan dia setiap hari. Setiap hari ya. Dan saya duga dia tidak bohong ya. Dia memang sangat produktif ya. Jadi dia membuat tulisan ya. Terutama kalau tidak salah lewat Facebook ya. Facebook. Itu kan era-era Facebook yang masih sangat populer. Sekarang pun masih populer ya, tapi kan sekarang orang sering kali lebih merefer ke apakah TikTok dan X dan macam-macam ya. Nah waktu itu dia sangat memanfaatkan tuh media sosial dalam yang adalah Facebook itu untuk menyebarkan gagasan-gagasannya. Dan gagasan-gagasan dia yang pro Jokowi itu memang didengar orang atau berpengaruh lah. Sering kita bicarakan, sering kita komentari ya. Jadi dia memang bisa dikenal sebagai penulis yang cukup produktif, tapi juga sangat loyal terhadap Pak Jokowi. Dan tulisan-tulisan dia itu juga menyebar apakah dengan sengaja oleh dia sendiri atau oleh orang-orang yang menyetujui pandangan-pandangannya, itu disebarkan melalui WhatsApp group misalnya ya. Di WhatsApp group tuh sering saya membaca SHE gitu ya. Dan saya termasuk orang yang sering kali ketika itu setuju ya mendukung atau bahkan merefer kepada apa yang dia sudah tulis. Dan saya kembangkan menjadi tulisan saya sendiri di Facebook juga barangkali atau belakangan bahkan juga muncul di YouTube. YouTube ya. Jadi dia nggak bohong kalau digambarkan sebagai lingkar dekat. Tapi kalau artinya lingkar dekat itu adalah orang yang duduk sama-sama ya di kubu Jokowi untuk ngerancang rencana segala macam, saya duga sih enggak. Saya duga enggak. Tapi saya gunakan kata saya duga karena saya sendiri kan bukan ya. Kalau berada di dekat Jokowi itu saya tidak melakukannya secara cukup intensif. Ketemu ini kok ketemu ya apa dia misalnya ngundang
apa dari PSI, forum gitu ya. Di forum Walaupun memang pernah satu kali saya bersama teman-teman relawan waktu itu berbicara dengan Pak Jokowi cukup lama, cukup 2-3 jam bahkan di istana beliau di mana, Bogor? Bogor ya. Pernah cuman sekali itu. Tapi datang dia. Datang dan semula rencananya cuma 1 jam tapi kemudian dia merasa nyaman kali ya. Terus dipanjangin sampai 2 jam lebih segala macam. Waktu itu kita masih kompak tuh, saya, Denny Siregar, ada kalau nggak salah Abu Janda ya. Anda nggak ikut waktu itu ya? Saya enggak. Yang ke Bogor. Saya sesi yang lain. Nah, jadi ada beberapa yang lainnya yang waktu itu masih bersatu kita. Dan memang di podcast itu juga menampilkan foto Bang Ade bersama. Nah, ada fotonya loh. Dua sejoli ternyata. Enggak, tapi yang di pertemuan dengan Pak Jokowi itu nggak ada Nurul Hudanya. Saiful Huda. Nurul Huda, Saiful Huda. SHE ya. SHE nggak ada, tapi kalau dalam podcast yang kita sedang bicarakan dia sendiri mengaku tidak pernah mau. Dia tidak pernah mau hadir kalau dia diundang bersama-sama para relawan lainnya. Dia kayaknya kepengennya kalau mau ngobrol ya ngobrol berdua lah, jangan sama orang-orang lain ya. Kalau saya sih berulang kali ngelihat atau ketemu dengan Pak Jokowi itu rame-rame. Nah, jadi kalau dibilang sebagai apakah dia itu orang dekat? Orang dekat dalam artian virtual kali ya. Dia mensupport Pak Jokowi sampai tahun berapa mungkin ya, 2019, 2020 gitu ya. Dia masih dekat. Cuman memang ini judulnya Refli ya. Ada rahasia istana yang itu yang disebut bahwa apakah dia sedekat itu? Orang dekat membongkar rahasia istana dan apa satu lagi? Dia kriminalisasi Anies. Skenario kriminalisasi Anies. Nah, ini saya mungkin salah. Anda mungkin bisa berkomentar nih, Warsa dan Kak Jito sendiri. Kayaknya nggak ada rahasia istana ya. Nggak ada. Jadi emang ini Refli Harun nih jago, dia bikin clickbait ya. Kan kita terpaksa menonton lengkap kan untuk menunggu. Kita anggap itu heboh ini di dalam nih. Heboh nih. Waduh, luar biasa. Saiful Huda kan diundang kan ngomong. Dan dia akan membocorkan sebuah rahasia istana. Nggak ada. Akan buka ke publik yang belum pernah saya sampaikan ke di kata tempat siapa? Lain. Kata Nurul Huda. Saiful Hudanya. Tapi kenapa dia nggak ngomong sih sampai terakhir itu? Terus kedua, paling itu yang dia omongin itu yang tentang Demokrat paling. Ya nanti. Terus satu lagi kriminalisasi Anies. Ya kita tunggu kan. Di mana nih maksud kriminalisasi? Nah, saya bukannya mau spoiler nih buat penonton. Kalau Anda nonton, saya yakin sampai ujung Anda nggak ketemu tuh. Minimal kalau ternyata yang ditampilkan oleh Refli itu sebuah rekaman lengkap ya. Jangan-jangan sebetulnya ada tapi udah diedit barangkali ya. Tapi justru di podcast itu dia ngomong, Saiful Hudanya ngomong bahwa Pak Jokowi itu tidak berkenan untuk mengkriminalisasi Anies dengan isu Formula One itu karena justru akan menaikkan citra Anies. Kan artinya Pak Jokowi nggak melakukan itu gitu loh. Tapi itu nanti kita lihat nih. Logikanya tuh kenapa sampai akhirnya ada istana dan ada Anies. Itu yang mungkin kita bisa bicarakan sekarang. Itu dulu. Oke, siap Bang Ade. Nah, Mas Marsa, terkait dengan Saiful Huda IMS ini, dia juga menyebut bahwa ketika dia balik arah, kan dulu dia pendukung Jokowi garis keras kan. Tapi sekitar tahun 2001 kalau nggak salah, dia mulai balik arah. 2021. 2019 sebenarnya dia udah mulai oleng menurut dia. Cuman declare dia bahwa dia benar-benar balik arah menyerang Jokowi itu sekitar tahun 2021 maksud saya. Nah, disitulah dia memiliki sebuah kesimpulan bahwa orang-orang selama ini dipecah belah oleh Jokowi dan harus bersatu. Nah, ada beberapa kubu. Yang pertama kelompok nasionalis, mungkin diwakili oleh dia ya. Kemudian ada akademisi kritis seperti Refli Harun menurut dia, Bang, akademisi kritis. Ada Rocky Gerung kayak gitu loh. Itu akademisi kritis menurut dia. Kemudian ada kelompok politik Islam. Roy Suryo mungkin. Dan beberapa ya kelompok lah. Tapi ada 3 kelompok ya, beberapa orang. Nasionalis,
nasionalis, akademisi kritis, politik Islam, kelompok Islam ya. Nah, menurut dia gerakan lawan Jokowi ini untuk mengantisipasi tindakan Jokowi yang dianggap sebagai biang kerusakan bangsa atau biang keserakahan atau biang dinasti politik. Nah, ini gimana Mas Warsa melihat statement dia ini? Iya. Ya dia menyampaikan itu, tapi dia tidak menyampaikan bukti-bukti apa sih sebenarnya kerusakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan. Ya. Gitu ketika menyebut bahwa dia konspirator dari tambang Raja Ampat aja yang disebut dia menyebut itu. Iya, dia juga tidak menyampaikan bukti-bukti. Dia cuma menyebut bahwa Jokowi yang disebut Raja Empat yang katanya dibilang ada Pak Jokowi, Pak Luhut, terus Bahlil, satunya nggak disebutkan lagi gitu sebagai biang kerok dari kerusakan Raja Ampat itu gitu. Raja Ampat itu kerusakannya ditimbulkan oleh Raja Empat yang orang-orangnya adalah Pak Jokowi, Luhut, Bahlil, dan satu orang misterius. Satunya nggak disebutkan. Lupa. Gitu. Jadi baru 3 nih. Baru 3. Cicil, ya. Nah, yang keempat nggak ditanya oleh Refli. Nggak ditanya. Dia juga lupa. Mungkin keempat tuh Refli. Dan iya, dia cuma menyebutkan biang kerok aja, tapi buktinya dia apa biang kerok? Apa? Nggak ada. Biang keroknya itu apa nggak tahu. Nah terkait tadi memecah belah juga dengan itu juga nggak ada. Dia cuma mengelompokkan bahwa ada orang akademisi yang kritis, terus ada kelompok Islam dan sebagainya, itu sebagai bentukan ya istilahnya upaya Jokowi gitu untuk memecah belah bangsa. Saya nggak tahu konteks ininya apa gitu, nggak jelas gitu. Ini khas dia cuman menyampaikan ya tuduhan-tuduhan aja mungkinnya istilahnya. Kayak slogan-slogan gitu ya. Iya, slogan-slogan yang tidak ada akar masalahnya, apa buktinya dan sebagainya. Datanya tuh nggak ada. Datanya nggak ada. Pokoknya gitu. Tuduh aja Jokowi biang kerok. Iya, ini saya mau bilang begini. Ini kelihatannya adalah ciri khas nih dari kelompok-kelompok anti Jokowi. Di kelompok anti Jokowi itu berkumpul orang-orang yang punya kecenderungan serupa, yang makanya saya nggak akan sebut jadinya teman-teman itu sebagai intelektual kritis, apa tadi istilahnya? Akademisi kritis. Nggak bisa Anda disebut kritis. Ya, misalnya tadi yang disebut adalah siapa contohnya? Refli sendiri, Rocky Gerung. Saya nggak menemukan tuh di mana letak kritisismenya. Artinya gini, kalau Anda cuma ngawur maki-maki orang gitu ya, kan itu nggak berarti Anda kritis. Ya. Anda harus punya logika, punya bukti misalnya yang jelas yang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Nah, jadi gini, saya tuh melihat begini. Saya tertarik nih sebetulnya ketika Anda share gitu ya videonya, kan menarik nih kayaknya judulnya. Judulnya dari judul kan, kita pengen semua kan dimulai dari judul kan, pengakuan lingkaran dekat Jokowi, bongkar rahasia istana dan kriminalisasi Anies. 3 hal loh. 3 hal itu adalah 3 hal yang akan menarik kita untuk menontonnya kan. Dan yang muncul adalah SHE. Nah, SHE ini memang adalah orang yang bersama-sama dengan Refli dalam hal ini. Itu adalah orang yang memang ingin menghabisi Jokowi jadinya saat ini. Ya. Dan itu menarik karena saya dulu pertama kali mengenal dia pada saat dia adalah pendukung Jokowi kan. Sehingga memang ketika belakangan dia mulai sering menyerang, saya udah nggak baca lagi tulisan-tulisan dia. Karena nggak merasa, ya saya akui nih, saya itu pendukung Jokowi ya. Sehingga kalau orang mengkritik Jokowi, memang saya punya bias untuk tidak sepenuhnya langsung tertarik. Saya akan punya kecenderungan untuk menghindar aja lah. Kenapa Bang? Ya karena seringkali ngaco. Toksik gitu ya. Toksik. Nah tapi ketika ini muncul dalam sebuah podcast bersama Refli, kan menjadi menarik. Saya tuh begini Mas Jito dan Warsa.
secinta-cintanya saya pada Jokowi, saya itu punya sikap bahwa mungkin nggak Jokowi itu memang pengadu domba misalnya. Mungkin nggak Jokowi itu adalah seorang pemecah belah. Mungkin nggak Jokowi itu adalah seorang koruptor. Jawaban pertama saya adalah mungkin. Mungkin ya. Mungkin dong. Ya. Tapi saya sedih tapi ya mungkin aja kan. Bukan tapi. Atau tapi yang ada sebut adalah tapi saya harus pelajari. Ya. Bener nggak sih apa yang dia katakan? Saya kasih contoh yang lebih awal dari ini ya. Ingat nggak ada penelitian dari OCCRP itu, publikasi dari OCCRP. Ketika pertama kali Tempo mengangkatnya, kalau tidak salah Tempo yang mengangkat ya. Kesannya itu adalah OCCRP mengatakan bahwa Jokowi itu pemimpin korup. Betapapun saya adalah pecinta Jokowi, ya saya akan merasa bahwa ya saya harus dengar dong apa tuduhannya. Bisa jadi benar kan? OCCRP, lembaga internasional, perlu dong didengar apa yang dia sampaikan kepada publik kan? Makanya saya buka websitenya OCCRP, ya. Memang ada tuh berita tentang pemimpin korup di dunia. Tapi yang muncul nominasi. Enggak, judulnya memang udah pemimpin korup di dunia, yang muncul Bashar Assad ya. Yang dari Suriah kan. Di situ saya lihat di mana nih Jokowinya. Di tulisan pertamanya nggak ada Jokowi sama sekali disebut. Tapi karena namanya juga website, gampang kita klik, cari ke halaman-halaman berikutnya, muncullah nama Jokowi di situ. Sebagai salah satu dari beberapa nama orang-orang yang dinominasikan oleh pembaca. Ya kan OCCRP meminta agar pembaca mereka kirimkan dari berbagai negara kirimkan nama pemimpin yang menurut Anda korup. Ternyata ada nama Jokowi. Saya rasa pengirimnya adalah teman-temannya Hasto. Maksud saya adalah orang-orang yang membenci Jokowi kan. Mungkin dong. Tapi OCCRP kemudian tidak mengiyakan, tidak mengatakan bahwa ini pemimpin korup. Dia cuma bilang kami bikin polling. Hasilnya ada nama-nama, nomor saya lupa nomor 2 kalau nggak salah ya. Itu adalah Jokowi dari Indonesia. Dia nggak bilang bahwa Jokowi korup. Tapi poin saya dari cerita ini, saya selalu memberi kemungkinan bisa jadi saya salah. Bisa jadi dia sebetulnya tidak sebaik seperti yang kita duga. Tapi dalam kasus OCCRP batal langsung kan. Ternyata bukan kata OCCRP dan bahkan belakangan ada wawancara dengan majalah Tempo, ketika Tempo bertanya ke orang OCCRP soal Jokowi gimana? Dia korup nggak? Jawabannya adalah sama sekali enggak. Si orang OCCRP itu, saya lupa apakah pemimpin redaksinya atau redaksinya itu mengatakan bahwa enggak, kita nggak punya data yang menunjukkan. Bayangkan kalimatnya itu, kita nggak punya bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang korup. Nah, saya agak panjang menceritakan ini untuk mengatakan bahwa saya terbuka loh terhadap kemungkinan bahwa Jokowi itu misalnya adalah jahat. Dalam hal ini nih, kemungkinan bahwa ada seorang orang dekatnya Jokowi yang membongkar informasi rahasia tentang istana. Bahwa Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies. Jadi saya buka tuh kemungkinan itu. Jangan-jangan benar nih. Ternyata. Nah, pas saya lihat Saiful Huda Ems kan cukup bereputasi kan. Waduh nih, jangan-jangan memang Jokowi punya rahasia-rahasia nih yang saya nggak tahu selama ini. Kan saya bukan orang, saya ulang ya, saya bukan orang dekatnya Jokowi. Saya dengerin. Sampai terakhir. Sampai terakhir. 1 jam 12 menit apa ya? 14 menit. Di mana itu rahasia istana? Ternyata nggak ada yang rahasia di situ. Nggak ada yang rahasia kan? Kriminalisasi. Nah, barusan Mas Warsa sudah mengingatkan. Jangankan kriminalisasi. Jadi ada cerita kan waktu itu bahwa Anies akan dijadikan tersangka. Anies tuh akan dicegah jangan sampai tahun 2024 maju. Kan gitu kan? Iya betul ya? Betul. Ya. Terus
gimana caranya nih ya. Iya. Ada yang bilang ya kriminalkan aja. Ya. Iya, Dengan tersangka kasus Formula E. Iya, Formula E ya. Formula E kan? Formula E. Ingat yang balap mobil listrik ya? Iya, iya, mobil Iya. listrik. Justru Jokowi yang bilang, Jangan. kalau itu sih jadi berat gitu. Kalau itu diangkat tuh, dia dijadikan tersangka oleh KPK misalnya, itu akan menimbulkan apa sih, kontroversi lah, Iya, iya. menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Mm-mm. Iya. Jadi sebaiknya jangan. Mm-mm. Iya. Itu standpointnya Pak Jokowi kan. Iya. Nah kalau itu ada di judul, kan kesan kita justru bahwa Jokowi adalah otak di belakang itu, Iya. di belakang kriminalisasi Anies. Anies. Padahal dia yang justru bilang nggak usah, jangan. Malah jangan, malah melarang kan. Dia melarang. Jadi gagal nih, kecewa saya. Mana 1 jam saya pakai buat nonton itu. Ini Bung Refli harus lebih adil dong, jangan untuk meningkatkan penonton kita dibuat tertipu selama 1 jam itu. Oke, Bang Ade. Nah, terkait tadi kan Bang Ade menyebut bahwa kelompok sebelah atau orang-orang yang membenci Jokowi itu cenderung main label gitu ya. Tapi nggak bisa menunjukkan bukti gitu. Termasuk soal video tadi kita udah nonton sampai akhir, ternyata nggak ada rahasia yang dibongkar. Nah, di situ juga disebutkan bahwa Jokowi itu dalang atau ada di belakang strategi pecah belah Demokrat gitu ya. Iya. Nah, Partai Demokrat. Partai Demokrat, karena di situ saya menyimpulkan ya dari pembicaraan mereka itu seolah-olah Muldoko didorong untuk maju sebagai salah satu aktor yang memecah Demokrat itu. Kemudian di ending perpecahan dia malah mundur. Jadi Muldoko ditinggalkan. Dan supaya jangan penonton lupa, gimana kasusnya itu. Barangkali Anda perlu ulang sedikit ceritanya pada tahun 2021 kalau nggak salah, itu ya. 2021 itu kan ada peristiwa Demokrat membuat konferensi luar biasa ya. Konferensi luar biasa. Karena gini, sebelumnya sudah ada konferensi yang memenangkan AHY sebagai ketua. Ya. Tapi kemudian ada kelompok yang nggak puas dengan itu dan membuat konferensi tandingan dengan memilih Muldoko sebagai ketuanya. Nah, kemudian menurut Saiful Huda, ini ada sedikit Saiful Huda itu ternyata dekat dengan Muldoko, makanya kenapa 2021 dia mulai balik arah nyerang Jokowi. Kemungkinan menurut saya ada indikasinya karena Muldoko dikecewakan oleh Jokowi ketika maju. Soalnya dia di dalam gerbong itu, Bang. Ya, makanya, dia pendukung Muldoko ya. Dan di gerbongnya KLB yang memenangkan Muldoko, Saiful Huda ini. Makanya dia balik arah. Nah, ini gimana Mas Warsa melihat ini? Benarkah Jokowi itu dalang di balik perpecahan Demokrat menurut Mas Warsa gimana? Ya, pertama kemudian kita juga bahwa tidak menemukan kalau istilahnya bukti-bukti yang lebih konkret ya. Dulu wacana itu sempat mengemuka ketika memang saat proses itu berlangsung ya, Pak Jokowi tidak memberikan komentar sedikit pun tentang masalah itu gitu, atau tidak melakukan kan waktu itu Pak Muldoko sebagai staf ahli kepresidenan atau apalah gitu. Dia KSP. Iya, KSP lah. Artinya sebagai orang yang istilahnya mungkin anak buah atau apalah gitu ya, di bawah ininya Pak Presiden gitu ya. Tapi tidak melakukan aksi yang melarang untuk Pak Muldoko untuk melanjutkan proses itu gitu. Justru membiarkan. Nah, spekulasi itulah yang kemudian menjadikan jadikan tuduhan-tuduhan bahwa Pak Jokowi berada di belakang ladang itu gitu. Tapi yang menurut saya bukan menarik ya, istilahnya yang menurut saya misleading di sini, dia menyebut bahwa upaya perpecahan itu untuk menggagalkan pencalonan Adi sebagai calon presiden 2024. Ini 2021 ya. Ini 2021. Ini yang kejauhan gitu loh. Jadi dan waktu itu kan belum ada wacana bahwa Demokrat itu akan mencalonkan Anies gitu loh. Nah, jadi itu yang menurut saya misleadingnya. Ini tahun berapa terjadinya upaya untuk menjegal Anies, kalaupun
kalaupun mungkin yang dekat-dekat itu yang peristiwa yang siapa namanya AHY dijadikan menteri ya. Tapi itu seingat saya juga setelah Pilpres justru. Jadi menteri itu. Gitu loh. 2024. Artinya itu setelah Demokrat pecah dari kongsi dengan 3 partai yang akan mengusung Nasdem itu. Tidak 3 partai yang akan mendukung pencalonan Anies itu gitu. Kan waktu itu alasan utama Demokrat keluar dari situ karena tidak dijadikannya AHY sebagai cawapres gitu loh. Itu satu hal. Kemudian juga tidak diajak ngobrol, ditinggal aja gitu. Tiba-tiba mendeklarasikan diri bahwa pasangannya Anies Muhaimin begitu. Itu yang tadi saya bilang kejauhan gitu untuk konspirasi untuk menggagalkan Anies itu kejauhan gitu, nggak ada. Jadi ketika itu Partai Demokrat berulang kali menelpon kan, yang nggak dijawab. Tahu-tahu udah diumumkan Anies dan Muhaimin. Ya pantas saja Demokrat marah. Tapi ini nggak ada hubungannya sama kasus yang 2021 ini. Kejauhan. Nah ini gimana Bang Ade? Nggak, saya sendiri kan termasuk waktu itu kan saya di PSI itu, ya. Kita kan bertanya-tanya tentang ini sebetulnya sikap Pak Jokowi mengenai ini apa sih? Dan betul yang Anda bilang, nggak ada. Itu nggak gini, PSI biar gimana pun kita sebagai partai yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ini waktu itu belum ada Kaisang ya. Kita selalu kalau kasus-kasusnya yang agak agak mendasar seperti ini, krusial seperti ini, itu akan berusaha mengontak Pak Jokowi tentang Pak arahannya apa nih gitu ya. Ini kasus Demokrat ini sikap kita sebagai seperti apa. Itu ketika itu saya ingat kita nggak dapat apa-apa. Ya. Bahkan kami ketemunya dengan Pak Muldoko. Dan jawabannya waktu itu adalah ya stay cool aja. Jadi jangan jadi Pak Muldoko sendiri tidak meminta agar misalnya PSI mendukung atau apapun, ya bagus-bagus aja buat PSI kan, aman jadinya. Nah, tapi kembali ke cerita Anda atau cerita yang diungkapkan di podcast ini, yaitu artinya sebetulnya apa yang dikatakan oleh Saiful Huda bahwa di belakang kekisruhan Demokrat ini ada Jokowi, itu sangat meragukan. Ya, bahwa dia memerintahkan kali ya, kan kesannya kan begitu. Kesannya bahwa ini semua di latar belakangnya adalah kepentingan Jokowi agar Anies nggak maju tahun 2024. Pertanyaannya aja menarik tuh, kenapa dia nggak mau Anies maju 2024? Apakah ketika itu dia sudah mendukung Prabowo? Ya. Apakah ketika itu dia masih mendukung Ganjar? Kalau pakai kronologi waktunya, ketika itu Jokowi masih cenderungnya akan mendukung Ganjar. Karena pada tahun 2022-2023 Pak Jokowi itu mendukung Ganjar kan? Jadi dia berusaha menghambat jangan sampai Anies maju itu atas dasar kepentingan Ganjar atau atas dasar kepentingan Prabowo. Prabowo tuh belakangan loh. Belum waktu itu belum muncul. Ya, Jokowi baru berada di kubunya Prabowo kira-kira 2023 kali ya. 2024 bahkan 2024. 3 bulan atau 4 bulan sebelum Nah, tapi kan sebetulnya sebelum itu pun dia sudah ada proses, sudah menunjukkan ke gesturnya. Nah, dia sudah disingkirkan oleh PDIP 2023, sejak PDIP mengajukan nama Ganjar kan. Ketika itu udah jelas ini kayak PDIP nggak peduli nih sama Jokowi kan. Ya, tapi kembali ke pertanyaan saya atau kasus ini. Apakah benar bahwa Jokowi berada di belakang upaya untuk menyingkirkan Anies, menghambat peluang Anies untuk bisa maju jadi capres 2024? Rasa-rasanya sih, kalau kita dengar penjelasannya di situ dan apa yang kita ketahui selama ini, rasa-rasanya sih mengada-ada ya. Ngapain juga Jokowi berusaha menyingkirkan AHY? Kalau di situ kan argumennya karena AHY kemungkinan akan mendukung Anies. Dan katanya potensial untuk menjadi lawan Prabowo, lawan kuat Prabowo sama Gibran. Siapa? Iya, Anies AHY. Padahal kan waktu itu seingat saya survei-survei ini juga nggak menunjukkan itu kecil. Justru
ketika dipasangkan dengan Muhaimin ini barulah yang lebih tinggi signifikan gitu loh. Dan kalau kita dengar ceritanya memang tidak meyakinkan. Ya, cerita Saiful Huda ini tidak meyakinkan. Dia cuma dengar bahwa dia bilang dari Pak Muldoko nih. Iya. Kata Pak Muldoko, Pak Jokowi bilang, ya, gimana cara mencegah Anies gitu ya? Iya. Dan cara mencegahnya adalah dengan menyingkirkan. Nah, saya lupa nih siapa yang ngomong ini nih. Siapa yang bilang bahwa caranya adalah dengan mencegah AHY menjadi mengajukan nama Anies. Itu siapa yang ngomong itu? Tapi yang jelas ada bahwa ada obrolan itu. Iya. Tapi itu seperti obrolan. Iya. Jadi kita harus selalu bedakan nih. Orang ngobrol, orang ngasih instruksi, orang itu kan? Iya. Ya tapi tetap Bang, kalaupun ada obrolan itu ya maksudnya tahunnya tuh jauh dari pelaksanaan. Terlalu jauh gitu untuk bicara tentang kalau saya menduga gini loh, kalau lihat kronologi ya Bang Ade, Mas Warsa, tahun 2021 itu kalaupun ada dialog semacam itu antara Muldoko dengan Jokowi ya, sebenarnya kalaupun ada move politik itu wajar ya, Jokowi sebagai manusia politik saat itu, Muldoko juga sebagai manusia politik saat itu. Tapi ketika Saiful ini menyimpulkan bahwa Jokowi yang mendorong Muldoko, kemudian membiarkan, menjerumuskan begitu saja, ditinggal begitu saja, akhirnya Muldoko gagal. Dia berharap Jokowi itu cawe-cawe gitu loh Bang. Jadi dalam bidang hukumnya, dalam bidang ini supaya Muldoko ini menang. Karena dia orangnya Muldoko. Nah sejak saat itulah dia menyatakan balik arah untuk melawan Jokowi gitu. Nah ini memang sebuah konklusi yang dasarnya sebenarnya sakit hati kalau menurut saya. Jadi kenapa narasi-narasinya tadi nggak nyambung seperti kata Berwarsa itu. Ini nggak ngomongnya nggak jelas, nggak ada datanya gitulah. Ya karena basicnya dari situ, dasarnya kepentingan dari situ. Kepentingan dia sendiri. Nah sampai muncul narasi-narasi seperti itu dihubung-hubungkan dengan periode yang sangat jauh, yang bahkan Prabowo itu belum jelas nasibnya, saya ini mau maju lagi apa enggak gitu. Itu sangat aneh Bang. Oke. Tapi saya mau komentar lagi nih soal ini. Monggo. Kan tadi saya di awal saya sudah katakan ini ciri khas nih, ya. Ciri khas orang-orang yang anti Jokowi. Oh iya. Ya. Kan masalahnya begini, Jokowi itu terlalu bersih, ya. Dan saya sebetulnya justru semakin orang menyerang dia, itu justru semakin terlihat ke integritasnya Jokowi itu kelihatan pada saat dia diserang. Bukan karena cara dia menjawab. Tapi karena gara-gara diserang itu orang kan menjadi membongkar sebenarnya apa yang terjadi ya. Oke. Nah semakin kita membongkar apa yang terjadi, fakta-faktanya kan kita sama-sama cari bukti nih. Bukti-buktinya menunjukkan bahwa Jokowi memang nggak melakukan itu semua. Ya saya kasih contoh yang tadi OCCRP. Gara-gara itu keluarlah pernyataan dari sebuah lembaga internasional bahwa Jokowi itu nggak ada bukti korupsinya. Ini yang ngomong bukan lagi Ade Armando atau PSI atau Gibran atau siapapun. Yang ngomong sebuah lembaga internasional yang nggak ada kepentingannya dengan Jokowi. Dia bilang nggak ada bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Yang wawancara juga Tempo. Dimuat sih oleh Tempo, ada tuh. Ya? Untung dimuat. Tapi nggak jadi judul gitu loh. Iya. Harusnya kan jadi judul di cover dong. OCCRP .2. Tidak ada bukti Jokowi korupsi kan? Clickbait juga dong. Ini enggak. Ada tapi ada. Untungnya masih ada di wawancaranya. Nah, sekarang kembali ke kasus Muldoko segala macam itu. Justru kita semakin melihat bahwa it doesn't make sense. Ya, buat Jokowi campur tangan. Dan ketika itu sebetulnya saya dan beberapa teman tuh menganggap Pak Muldoko mendingan berhenti deh, jangan mempersoalkan ini terus, karena masyarakat tuh sudah sentimennya negatif. Ya kan kongresnya Demokrat waktu itu yang memenangkan AHY, saya nggak tahu persis di mana letak kesalahannya sehingga perlu bikin kongres luar biasa kan. Tapi orang tuh nggak ngelihat ada masalah tuh dengan terpilihnya AHY. Udah terpilih kok, dan orang udah menganggap ya kan dia anak SBY, ya pasti terpilih lah. Tapi ngapain ada sebuah kongres luar biasa lain
yang dilakukan di kota mana gitu ya, yang memenangkan Pak Muldoko. Nah kalau sekarang all of a sudden nggak ada hujan, nggak ada angin, ada yang bilang itu di belakangnya Jokowi. Kan kita cari bahan-bahan dong, dan kita gunakan common sense kita. Ini kan sama aja dengan orang yang bilang itu ijazah Jokowi palsu itu. Cuman itu saking banyaknya yang mendukung, jadi sampai sekarang orang masih belum bisa menerima bahwa itu udah pasti asli gitu ya. Tapi kalau yang Muldoko ini kan nggak bisa dong. Emang nggak ada buktinya. Nah, masalahnya Saiful Huda Ems ya. Ya itu bilang bahwa ini ada nih Jokowi dan saya kecewa. Yang seperti Anda bilang, dia berharap mungkin ya, ini analisis kan. Analisis. Dia berharap bahwa ya Jokowi belain Muldoko dong. Sampai habis dong. Sampai habis dong. Sampai menang. Sampai menang. Enggak dibelain sakit hati. Enggak dibelain sakit hati. Iya. Jadi keluar. Apa? Keluar ngajak orang-orang. Ayo kita sekarang lawan kan. Ya. Nggak didengar juga. Yang dengar si Refli Harun. Ya. Nah, ini yang saya bilang, ini orang-orang yang sakit hati dengan orang-orang anti Jokowi ini, jangan-jangan sebetulnya penyebabnya adalah ya sakit hati aja. Iya. Makanya saya selalu bertanya, apa sih kesalahan Jokowi terhadap misalnya Roy Suryo? Wah, kalau Roy Suryo nggak tahu saya tuh. Nggak, itu kan salah satu contoh. Iya. Ini ada orang yang kekeh, berkeras. Udah dibilang asli mas. Kan dia bilang. Mungkin karena dia di penjara yang terkait yang Borobudur atau apa itu. Tapi itu yang itu juga sebenarnya narasi kebencian terhadap Pak Jokowi juga kan. Ya kan dia waktu itu ingat kan kasusnya. Ada stupa-stupa yang Buddha atau gambar, Hindu kan? Iya, diedit jadi kepalanya Pak Jokowi. Ya saya mau bilang, saya termasuk orang yang nggak setuju bahwa gara-gara itu dia sampai harus masuk penjara ya. Ya tapi kan ada alasannya. Memang ada rujukan hukumnya yang mengatakan nggak boleh itu dilakukan. Terutama karena menyinggung perasaan agama kan. Ya. Nah, tapi kemudian dia sampai sekarang dia masih. Kok maksud saya gini. Lu kan bukan anak kecil gitu ya. Ya udah dong, udah dibilang ini asli. Yang ngomong UGM. Kampus lu sendiri gitu loh. Iya. Tapi Anda harus loh terus gitu. Kalau orang kayak Tifa tuh menurut saya lebih bisa dipahami. Karena Islam. Oh, kelompok Islam. Ini kelompok-kelompok yang dari dulu juga nggak pakai akal sehat kan? Iya. Yang bilang Pak Jokowi itu emang Roy Suryo pakai akal sehat juga. Enggak, maksud saya tapi harus ada alasan dong. Kenapa alasan? Maksud saya kalau Tifa ini level-levelnya kayak siapa namanya? Egy Sujana nih. Oh iya. Mereka dulu nuduh Jokowi itu keturunan PKI, keturunan Tionghoa. Iya. Nggak ada bukti sama sekali, tapi mereka melakukannya karena mereka membenci Jokowi yang dianggap anti-Islam. Ya, saya mau bilang nggak benar sih, cuman bisa dipahami lah. Anda tuh sedemikian percaya bahwa Jokowi anti-Islam, Anda menghalalkan segala cara untuk mematikan Jokowi. Termasuk Saiful Huda ini. Nah, SHE ya ini. Ini kan seperti kan kelompok nasionalis Anda bilang tadi. Iya, dia mengaku nasionalis. Iya, nasionalis. Walaupun dia tebu ireng ya. Dia NU dia. NU. Ya. Kenapa gitu loh? Yang membuat Anda sakit hati itu apa? Loh kan 2021 tadi, Bang. Iya. Ya, maksud saya ya udah dong. Ya udah dong kan ternyata gagal waktu itu move Anda ya. Ya terimalah. Ya udah Pak Muldoko kena ya udah ya karena memang barangkali seharusnya itu tidak diangkat isu tentang ke validitas dari Mas Ahaye kan. Tapi itu 2021, ini 2025. Terus saja. Sakit hati, Bang. Sakit hati. Refli Harun kenapa? Ya nggak tahu kan. Dia diberhentikan dari komisaris. Ya. Terus tapi dia selalu mengatakan saya tidak sakit hati kan di mana-mana. Ya. Tapi kalau gitu alasan Anda tuh untuk
mengulang. Kan Anda mengundang SHE itu datang ke sana untuk membongkar. Anda bikin judul membongkar rahasia istana. Nggak ada. Jadi ngapain Anda lakukan ini semua? Nanti besok dia akan undang siapa? Nanti lusa ngundang siapa lagi? Iya. Dan sialnya kita tetap nonton. Terpaksa nonton. Karena judul. Apa nih? Kita nggak ada. Oke, Bang Ade. Nah, terakhir ya, Mas Warsa, ini dia juga menyebut bahwa dia berharap Pak Prabowo itu menendang menteri bandit dari kabinet. Wah, itu kejam tuh. Dia menyebut nama Budi Ari misalnya, Bahlil, kalau bisa bahkan Tito. Nah, ini gimana Mas Warsa melihat ini? Terakhir ya. Oh, Pak Tito juga kena itu. Iya, termasuk bandit kata dia. Nah, ya lagi-lagi itu kan hanya pernyataan banditnya apa yang membuat mengindikasikan bahwa dia itu bandit itu tidak disampaikan sama dia. Walaupun mungkin kita berandai-andai aja kan, kita juga akhirnya berandai-andai mungkin kalau Bahlil terkait Raja Ampat atau beberapa kasus tambang yang itu gitu. Tapi kan sampai sekarang tidak ada istilahnya tidak ada sesuatu yang menjerat Bahlil secara hukum yang sudah dinyatakan dia sebagai seorang dia kan kemarin sempat jadi pembicaraan publik itu terkait ijazah. Itu kan bukan terkait dengan negara kan. Oh, ini disertasi dia gitu. Dan udah gagal. Iya. Dan akhirnya dia sudah dibatalkan kan. Dan kemudian terkait bagi-bagi izin pertambangan ke ormas gitu. Ke NU. Ya, ke NU dan lain sebagainya. Tapi itu kan bukan persoalan hukum kan, sampai saat ini bukan jadi persoalan hukum gitu. Nah, terkait Pak Luhut misalkan, kita juga nggak tahu apa yang dia sampaikan, nggak menyampaikan bukti-bukti kalau mereka memang jadi sosok bandit, apalagi Pak Tito gitu loh. Benci aja itu benci aja gitu. Ininya apa, banditnya apa gitu. Mungkin ngeliat Pak Luhut orang Batak kan kalau ngomong kan apaan yang gelap, kau tuh yang gelap kan. Kau yang gelap. Tersinggung. Wah, ini harus di bandit nih kalau bandit ini. Ya gimana tuh Bang? Enggak ya, maksud saya begitu kan alasannya. Label aja berarti. Label aja jadinya. Emang gampang kan kita menggunakan label semacam itu untuk ini Warsa nih bandit nih, kenapa? Karena dia membela Jokowi misalnya. Saya kan dicap buzzer gitu kan. Buzzer RP. Buzzer RP pakai R besar gitu. Ya menurut saya terserah. Kemarin ada seorang seorang influencer lain menyebut saya di TV. Tolol nih bang saya. Ya udahlah, itu kan menurut saya itu adalah sebuah kebiasaan yang harusnya tidak kita biasakan sih di dalam kehidupan politik kita. Tapi orang-orang semacam itu yang tadi saya katakan, dia memang semena-mena mengatakan itu dan kemudian tidak merasa perlu harus mengungkapkan bukti. Ya apa buktinya? Buat saya, kalau ternyata Jokowi itu adalah seorang bandit atau Pak Luhut bandit, ya make sure bahwa Anda punya datanya. Itu kan seperti kasus ketika Pak Luhut itu diserang oleh Haris Azhar ya. Ingat nggak ya? Iya. Soal tambang itu ya. Soal tambang itu. Ya Pak Luhut saya rasa walaupun barangkali dia nggak terlalu suka nuntut orang, kan dia memang gaya mukamu yang melawan. Tapi ya udahlah, diaduin kan. Diaduin. Tapi diaduin ini ke Dewan Pers. Iya. Ya. Jadi ke pengadilan itu. Ya, dan sampai proses itu. Ya untunglah pengadilan akhirnya menyatakan bahwa itu tidak termasuk pelanggaran pidana. Ya. Karena waktu itu kan sebetulnya Haris dan yang perempuannya itu, temannya itu merefer kepada Fathia merefer kepada hasil penelitian. Jadi nggak bisa dong dia dibilang sebagai menyebarkan fitnah. Nggak ada hasil penelitiannya kan gitu ya. Tapi poin saya adalah kalau sekarang nih kasusnya mereka lah bandit yang harus disingkirkan. Di mana mas banditnya? Ya bandit, dia tampangnya tuh orangnya. Pak Luhut, Pak Bahlil. Pak Bahlil tuh saya juga kritik soal disertasinya. Sebagai orang mantan UI gitu kan, saya merasa
enak bener lo bikin disertasi 2 tahun. Tapi itu kan bukan bandit. Ya. Ini banditnya di mana? Raja empatnya tuh di mana? Ya kita janganlah. Ya saya sarankan nih teman-teman masyarakat sipil, kita harus didik masyarakat untuk terbiasa mengungkapkan fakta, mengungkapkan bukti, indikasinya apa nih? Jangan Anda seenakannya bilang bahwa membongkar rahasia istana. Di mana rahasianya? Ternyata nggak ada. Nggak ada. Berarti pepesan kosong. PHP. Oke, kan Mas Warsa ada lagi mau sampaikan? Oke. Kalau gitu cukup Bang Ade ya. Ya. Oke, demikian pemirsa Cokro TV, kita akhiri diskusi kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa.